Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6331. Aula dalam. Dekorasi aula bagian dalam gedung opera cukup elegan dan murah hati. Dan Anda dapat melihat beberapa lukisan dan kaligrafi tergantung di dinding. Perabotan yang diukir oleh Hainan Huanghuali penuh dengan suasana kelas atas, keanggunan dan konotasi sederhana. Dapat dikatakan bahwa tempat ini terlihat kuno, tetapi ternyata artisteka. Pada saat ini, sofa di kedua sisi aula dalam sudah penuh dengan orang. Obelix Wixe duduk di kursi pertama di sebelah kiri saat ini. Dan di seberangnya adalah Arthur Campbell dengan ekspresi setengah tersenyum. Selain itu, kursi lain juga penuh dengan orang. Dan masing-masing orang ini memiliki ekspresi arogansi. Dan masing-masing memandang Harvey York dengan ekspresi lucu. Jelas, setelah orang-orang ini masuk, mereka sama sekali tidak berencana untuk memberi Harvey York tempat, tetapi akan memberikan tamparan di wajah Harvey York. Bagaimana dengan perwakilan dari Country Martial Alliance Anda? Datang ke situs kami. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk. Anda adalah kentut, bajingan. Pria itu Harvey York benar-benar menganggap dirinya serius. Dari sudut matanya, dia menangkap Harvey York berjalan masuk. Tetapi Obelix Wixe sengaja membuka mulutnya. Orang tua itu sudah membiarkannya masuk. Dan dia masih berlama-lama di luar. Apakah kamu tidak menganggap serius lelaki tua itu? Atau kamu terlalu merasa benar sendiri? Tidak ada aturan sama sekali. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius? Dia masuk lebih lambat. Ada meja seperti itu. Sambil berbicara, Obelix Wixe menepuk meja kopi di sampingnya dengan tangan kirinya. Dan segera mendengar klik, yang berubah menjadi bubuk. Ini tidak hanya untuk turun dari kuda, tetapi juga untuk menamparkan wajah. Harvey York, aturan aliansi bela diri negara H. Kerusakan properti publik. 10 kali gan rugi. Harvey York melangkah maju pada saat ini. Dan berjalan ke tengah aula dalam dengan ekspresi tenang. Sebagai seorang pemuja, mengetahui hukum dan melanggar hukum. Kejahatan adalah satu kelas lagi. Saya memutuskan sebagai perwakilan untuk membayar kembali 100 kali lipat. Benda ini bernilai 1 juta secara visual. Dan ingat untuk meninggalkan 100 juta untuk sementara waktu. Kalau tidak, persembahanmu akan berakhir. Aku mengatakan apa yang dikatakan Harvey York. Obelix Wixe arogan. Dan Harvey York bahkan lebih arogan darinya. Obelix Wixe ingin meninju wajah Harvey York. Tetapi Harvey York hendak meninju wajahnya secara langsung. Harvey York, kamu terlalu lancang. Kau bisa mengatur pria besar seperti pemujaan Wixe. Bisakah kau menghukumnya? Kita di Tanah Suci Seni Bela Diri mengalami pemujaan Wixe. Dan kita harus memanggil senior kita dengan hormat. Sudah berapa lama sejak Anda bergabung dengan aliansi bela diri negara H saya? Apakah Anda merasa benar sendiri dan menyendiri? Apakah kamu benar-benar memperlakukan dirimu sebagai hidangan? Kamu pikir aku takut padamu barusan? Arthur Campbell berbicara yin dan yang dengan aneh pada saat ini. Dan para pria dan wanita muda yang duduk di kursi juga menatap Harvey York dengan niat membunuh saat ini. Orang-orang ini adalah generasi muda yang berdiri di sisi Arthur Campbell. Masing-masing dari mereka bukan hanya generasi kedua Wu, tetapi juga semua pesolek. Mereka sama sekali tidak diyakinkan oleh Harvey York, orang luar yang tiba-tiba berada di posisi tinggi. Arthur, saya ulangi,
bersikap sopan kepada perwakilan kami York. Obelix Wixe berbicara yin dan yang dengan aneh pada saat ini. Dan kemudian menyipitkan mata ke Harvey York. Perwakilan kami York, dalam nama, adalah pemilik bersama tempat suci seni bela diri utama. Pada zaman kuno, itu adalah pemimpin aliansi seni bela diri. Karakter seperti itu ditakdirkan untuk berdiri di atas bahu jutaan orang. Apakah ini sesuatu yang bisa ditantang oleh murid biasa sepertimu? Bahkan jika kamu adalah orang yang paling potensial di generasi muda kita, siapa yang paling mungkin untuk memimpin serikat bela diri negara kita menuju kejayaan? Kamu tidak memiliki kualifikasi ini, kan? Bab 6332. Obelix Wixe berpose saat ini, memarahi Arthur Campbell sebagai senior. Namun, ketika dia menegur, ada nada yin dan yang tak terlukiskan, yang tampaknya sangat tidak puas dengan Harvey York. Mendengar kata-kata Obelix Wixe, orang-orang muda yang mengira mereka arogan dan menyendiri semuanya memicingkan mata ke Harvey York saat ini. Meskipun saya telah mendengar tentang perbuatan Harvey York, saya juga tahu apa yang terjadi di luar sekarang. Namun, orang-orang dari tempat suci seni bela diri utama ini, yang dikenal sebagai 10 talenta muda teratas, masih memiliki semacam keunggulan diri sendiri secara psikologis. Mereka selalu merasa bahwa mereka yang berasal dari tanah suci seni bela diri adalah bakat seni bela diri yang sebenarnya. Kaki lumpur Harvey York, tidak peduli dalam hal latar belakang atau bakat, ditakdirkan untuk tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Bahkan Arthur Campbell, yang baru saja menderita kerugian, masih menyipitkan mata di Harvey York pada saat ini, dan berkata yin dan yang dengan aneh, Li Chengfeng telah belajar pelajaran. Meskipun saya, Arthur Campbell, adalah tuan muda dari Sekte 8 Trigram di Tanah Suci Seni Bela Diri, saya adalah salah satu dari 4 raja surgawi dari generasi muda, tapi di depan perwakilan kami, York, kentut bukan apa-apa. Perwakilan York, saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Dia hanya mengatakan permintaan maaf. Tetapi Arthur Campbell memiliki sikap arogan dan mendominasi. Semua orang dapat melihat bahwa ini hanya asal-asalan. Adapun orang-orang muda lainnya, mereka semua memandang Harvey York dengan setengah tersenyum. Ingin melihat gelombang seperti apa yang bisa dibuat Harvey York dalam keadaan seperti itu. Permintaan maafmu tidak berarti apa-apa bagiku. Harvey York membawa tangannya di punggungnya dan berbicara perlahan. Suaranya tanpa emosi sedikit pun. Melihat orang-orang sepertimu, ini pertama kalinya datang ke Wolsing. Aku tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Sebagai perwakilan, aku tidak akan peduli padamu. Tapi ingat, hanya kali ini. Sekali lagi, menurut aturan aliansi bela diri negara H, jika kamu harus bertepuk tangan, kamu akan dihukum. Anak-anak, apakah kamu mengerti? Setelah mengatakan ini, Harvey York bahkan tidak melihat ke arah Arthur Campbell, tetapi melirik Obelix Wixe dengan senyum setengah tersenyum, dan melanjutkan dengan ringan, tentu saja, jika ada orang tua yang tidak mati, andalkan orang tua itu, dan menjual yang lama, mereka harus diperlakukan sama dengan saya. Hanya wajah tua dan tangan kotor. Jadi kamu harus menyiapkan beberapa sarung tangan sekali pakai. Harvey York menghela nafas dengan emosi, melihat telapak tangannya, dan tampak sangat jijik. Ini adalah penghinaan diam-diam. Itu berarti wajah Obelix Wixe dipukuli padanya, dan dia tidak menyukainya. Telapak wajah Arthur Campbell tenggelam. Mulut siapa yang ingin kamu tampar? Obelix Wixe juga memiliki wajah dingin. Bajingan kecil. Katakan lagi. Harvey York berkata dengan ringan. Tidak bisakah kamu mendengarku dengan jelas? Demi mata lamamu,
Aku akan mengatakannya lagi. Jika ada orang tua yang tidak mati, mengandalkan yang lama dan menjual yang lama. Dalam kasus saya, mereka harus diperlakukan sama. Tentu saja. Keabadian tua ini juga termasuk kamu, pemuja Wikse. Dengarkan dengan jelas. Apakah kamu mengerti? Kau, Obelix Wikse hampir muntah darah. Dan ketika dia menamparkan sandaran tangan dengan tangan kirinya, dia melompat dan mulai ibadah minggu. Pada saat ini, Johanna Tal melangkah maju dan memulai Obelix Wikse dengan wajah pucat. Perwakilan York diundang ke sini hari ini karena ada urusan yang harus dibicarakan. Tolong juga utamakan situasi keseluruhan. Setelah selesai berbicara, Johanna Tal menatap Harvey York dengan sengit. Jelas, Johanna Tal percaya bahwa dalam hal keterampilan, kekuatan, prese, dan energi Obelix Wikse, Harvey York jelas bukan lawan. Jadi dia berharap Harvey York bisa menyadari hal ini. Bab 6333. Arthur Campbell mendapatkan kembali ketenangannya ketika dia mendengar kata-kata Johanna Tal. Dia melirik Harvey York dengan senyum setengah tersenyum. Dan berkata, Menteri Wikse, Tal penegakan hukum kita benar. Hari ini, kami telah mengundang perwakilan terhormat York untuk bertemu. Kami memiliki hal penting untuk didiskusikan. Perwakilan York telah membuat masalah dan masalah di sini. Hanya ingin menyabotase pertemuan ini. Kita tidak bisa memberinya kesempatan untuk pergi. Mendengar kata-kata Arthur Campbell, Obelix Wikse juga menjadi tenang. Tetapi meskipun demikian, dia melirik Harvey York dengan dingin dan berkata, Anak muda, jangan berpikir bahwa Anda tidak tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda jika Anda memilikinya. Mencapai sesuatu. Ketika lelaki tua itu memanggil angin dan hujan di sungai dan danau, kamu masih bermain lumpur di pinggir jalan. Harvey York berkata dengan ringan. Kalau begitu, Anda benar-benar agung. Apakah Anda ingin meminta hujan atau angin lagi untuk menunjukkan kepada saya? Bagaimana kamu bisa bangga digunakan sebagai penembak di usiamu? Kamu pikir kamu sombong? Kau, Obelix Wikse, yang akhirnya menelan napas, hampir berdarah. Apa kamu? Aku, milikku. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jika Anda memiliki kentut, lepaskan. Jika tidak apa-apa, aku pergi. Aku akan pergi ke KFC. Crazy Thursday sebentar lagi. Itu dibeli. Bisakah kamu bertanggung jawab? Sekelompok orang sangat kesal dengan Harvey York. Saya telah melihat seseorang yang tidak memberikan wajah. Saya belum pernah melihat seseorang yang tidak memberikan wajah begitu banyak. Obelix Wikse berhasil menekan amarahnya. Lalu dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Oke, berhenti bicara omong kosong. Katakan sesuatu, Harvey York. Saya mendengar bahwa ketika Anda berada di Galicia, Anda menggunakan konspirasi untuk menyapu grup bakat surgawi Tianzu. Dan kemudian menipu identitas perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H. Biarkan saya memberitahu Anda. Liga Aliansi Bela Diri Negara H kami selalu menjadi organisasi yang jujur. Organisasi seperti itu tidak boleh memiliki kekurangan. Jadi, aku ingin kamu menjelaskan masalah ini dengan jelas. Ketika dia mengatakan ini, wajah Obelix Wikse penuh dengan kemarahan dan kesombongan. Konspirasi. Jelaskan dengan jelas. Harvey York berbicara dengan ringan. Yang lebih jelas mengakui dirinya sendiri. Dan yang putih mengaku. Siapapun yang mengira saya menggunakan konspirasi dan trik, biarkan dia bersaksi melawan saya. Aku tidak bisa membunuhnya dalam 3 gerakan. Bahkan jika aku kalah, aku bisa memberinya posisi perwakilan secara langsung. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Obelix Wikse menjadi cerah. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kebahagiaannya,
Harvey York melanjutkan. Tetapi jika itu bukan lawan saya, Anda masih menjebak saya. Ayo satu. Aku akan membuang satu. Dan aku berjanji bahwa mereka yang telah dihapuskan olehku akan dapat berbaring di gerbang dan menjadi pengemis selama sisa hidup mereka. Sekarang, siapa yang akan bersaksi melawan saya? Satu demi satu. Atau bersama-sama. Harvey York awalnya berpikir bahwa tidak peduli apa yang ingin dibicarakan pihak lain. Jika dia memiliki sikap yang baik, bukan tidak mungkin untuk berbicara. Jika kondisinya baik, jika Anda menginginkannya sebagai perwakilan, Anda bisa melepaskannya. Tetapi ketika Obelix Wixe dan yang lainnya membuka mulut, itu adalah isyarat meminta rasa bersalah. Bagaimana Harvey York bisa memberi mereka wajah? Jika dia tidak menamparkan wajahnya kembali secara langsung, dia tidak akan bermarga York. Harvey York, siapa yang kamu ancam? Obelix Wixe menamparkan sandaran tangan lagi. Kami memiliki cukup bukti untuk menunjukkan bahwa kemenangan Anda di Galicia tidak ada bandingannya. Kami juga tahu bahwa kamu berkolusi dengan Vanessa dari grup Talenta Surgawi Tianzu. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin seseorang sepertimu menyapu grup Talenta Surgawi Tianzu? Jelas, banyak orang di Tanah Suci Seni Bela Diri merasa bahwa Harvey York bisa menang dengan sangat rapi setelah menyuap Vanessa. Dan mungkin Vanessa diracun. Jika tidak, Harvey York, seorang pria tanpa rambut, memiliki kemampuan. Bab 6334. Aku akan mengatakannya lagi. Harvey York tersenyum acuh tak acuh. Siapapun yang berpikir bahwa saya tak terkalahkan ketika saya berada di Galicia, datang dan tantang saya. Aku di sini. Lakukan jika kamu bisa. Atau apakah Anda harus membiarkan saya melakukan 3 gerakan terlebih dahulu? 100 juta dalam satu gerakan bukan hal yang mustahil untuk dibicarakan. Anda, Obelix Wixe jelas melihat bahwa Harvey York tidak cukup baik. Tidak ada gunanya mencoba menekan Harvey York dengan kecurigaan dan penculikan moral. Orang ini berbicara sepatah kata pun. Yang kuat dihormati. Tapi nyatanya, di dunia seni bela diri, tinju besar memang kata terakhir. Adapun kemampuan Harvey York pada akhirnya, Obelix Wixe memiliki beberapa ide di hatinya. Jika orang-orang muda ini di lapangan menembak, kecuali jika mereka pergi bersama. Jika tidak, dalam kasus pertempuran sendirian, tidak ada yang harus menjadi lawan Harvey York. Adapun Harvey York, orang ini kejam, dan dia benar-benar melakukannya. Jika dia dengan santai membuang beberapa kata, bagaimana Obelix Wixe akan menjelaskannya saat dia kembali? Dia datang hari ini untuk membuat Harvey York turun tahta, bukan ke pengadilan kematian. Memikirkan hal ini, Obelix Wixe menarik napas dalam-dalam, menyipitkan mata ke Harvey York, dan berkata, "Oke, Harvey York, karena kita semua duduk berseberangan. Kalau begitu mari kita bicara tentang beberapa hal. Kali ini, Liga Aliansi Bela Diri Negara Hakami mengadakan konferensi seni bela diri. Tujuannya adalah untuk memilih yang terkuat dari generasi muda melalui konferensi seni bela diri untuk mewarisi posisi perwakilan. Kalau begitu biarkan seni bela diri negara hak kita dibawa maju di dunia. Sederhananya, kami membutuhkan Anda untuk turun tahta secara sukarela. Saya tahu ini tidak adil bagi Anda. Tetapi hal-hal di dunia ini tidak pernah adil. Tentu saja, selama Anda bersedia mengambil inisiatif untuk turun tahta dan menjadi seorang bijak, Aliansi Bela Diri Negara H tidak akan membiarkan Anda menderita. Obelix Wixe mengetuk meja dengan ekspresi pahit di wajahnya. Tetapi jika Anda tidak tahu bagaimana melakukannya, Anda harus memegang posisi perwakilan ini. Kalau begitu, saya khawatir Anda juga tidak akan berakhir dengan baik.
Anda harus tahu bahwa saya di sini untuk mewakili tidak hanya diri saya sendiri, tetapi juga semua tempat suci seni bela diri di bawah Liga Aliansi Bela Diri Negara H. Harvey York berkata ringan. Jika Anda ingin saya turun tahta, tidak ada masalah. Hanya ada satu syarat. Persatuan Bela Diri Negara H telah menghapus posisinya sebagai salah satu dari 5 anggota Dewan Permanen Persatuan Bela Diri Dunia. Kapan itu akan dihapus? Dan kapan saya akan turun tahta? Kamu, lancang. Obelix Wixe menggigil karena marah. Apakah Anda punya rasa malu? Apakah Anda memiliki rasa moralitas publik? Posisi dari 5 anggota Dewan Permanen Liga Aliansi Bela Diri Dunia diperoleh oleh senior kami dari Liga Aliansi Bela Diri Negara H dengan upaya yang sungguh-sungguh. Anda mengatakan untuk menurunkannya. Harvey York berkata ringan. Maaf. Jika saya ingat dengan benar, saya mengambil posisi ini kembali. Jika saya ingin membuang sesuatu kembali, saya bisa membuangnya secara alami. Menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Melihat angin dan kemudi. Apakah Anda masih akan menggunakan kebenaran leluhur untuk menekan saya? Anggota, aku bisa memaksa World Martial Alliance untuk menerima kita. Dan sekarang aku bisa membiarkan mereka menghapus posisi aliansi bela diri negara H. Mengerti. Obelix Wixe mendengus dingin. Terus terang. Anda hanya mengambil sedikit pujian dan ingin meminta keuntungan, kan? Ayo. Ini dia, $100. Apakah kamu tidak akan makan KFC Crazy Thursday? Saya mendapat uangnya. Keluar. Ketika kata-kata itu jatuh, Obelix Wixe mengeluarkan uang 100 yuan dan melemparkannya ke depan. Harvey York. Bab 6335. Melihat uang kertas 100 yuan di depannya. Mata mencibir di sekelilingnya bahkan lebih buruk. Hanya Harvey York yang tampak acuh tak acuh. Orang tua Wixe. Jika aku jadi kamu, aku akan mengambil uang itu sekarang dan memakannya sedikit, sedikit demi sedikit. Karena itu, saya akan berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Atau apakah Anda ingin memberitahu saya bahwa aliansi bela diri negara H mewakili posisi ini dan hanya sepadan dengan harga ini? Bagaimana? Saya memberi Anda 100 yuan dari pensiun orang tua itu. Apakah menurutmu itu terlalu sedikit? Wajah Obelix Wixe tenggelam seperti air. Orang tua memberitahumu. Sejak debutnya, tidak ada yang pernah bisa mendapatkan manfaat sedikit pun dari orang tua ini. Jika kamu bisa mendapatkan 100 yuan, kamu harus bersujud untuk berterima kasih. Ini adalah wajah yang diberikan orang tua itu kepadamu. Kamu harus memintanya. Jangan menempelkan hidungmu di sini. Ini juga cara orang tua itu berkultivasi dirinya selama bertahun-tahun. Di masa lalu, seseorang berpura-pura seperti ini di depan lelaki tua itu. Dan lelaki tua itu telah membiarkan seluruh keluarganya mati dan 9 klan akan dikuburkan bersamanya. Arthur Campbell di satu sisi adalah memegang cerutu tipis saat ini. Dan berkata sedikit ke samping, perwakilan York. Pemujaan minggu bukanlah seorang pemuda seperti saya. Seorang pria yang jujur. Orang-orang adalah pahlawan yang telah berada di arena untuk sebagian besar hidup mereka. Lebih banyak kepala daripada yang pernah kamu lihat. Beri kamu 100 yuan. Itu sudah banyak wajah untukmu. Kamu. Jangan pergi terlalu jauh saat ini. Mr. Wixe akan menjadi sangat marah setelah beberapa saat. Anda tidak hanya harus mengalahkan ayam dan telur. Tetapi Anda juga harus berlutut dan meminta maaf. Saya bahkan tidak bisa mendapatkan $100 ini. York berarti Anda adalah orang yang cerdas dan harus mengerti. Pemujaan Wixe ada di sini hari ini. Yang mewakili tidak hanya dirinya sendiri. Tetapi juga kehendak banyak tempat suci seni bela diri. Kamu sendiri. Bisakah kamu turun dengan banyak tempat suci seni bela diri? Jangan naif. Memiliki mengatakan itu.
Arthur Campbell menyalakan cerutu tepis. Turun. Dokumen telah disiapkan untuk Anda. Cepat dan tanda tangani. Lalu pelan-pelan. Anda bahkan tidak bisa makan KFC. Johanna Tal melirik Harvey York dengan tatapan rumit. Dan berkata dengan suara rendah. Perwakilan York. Seorang pahlawan tidak menderita kerugian langsung. Harvey York meliriknya dan berkata, apakah Anda pikir saya akan takut pada mereka? Johanna Tal sedikit mengernyit dan berkata, ini bukan masalah takut atau tidak. Tapi itu tidak perlu. Perwakilan York. Lenganmu benar-benar tidak bisa putar pahammu, oke. Law. Enforcemental. Jangan membujukmu. Obelix Wixe benar-benar kehilangan kesabarannya saat ini. Dia bertepuk tangan dan berdiri. Mendorong Johanna Tal langsung. Lalu mengangkat kepalanya. Berjalan ke Harvey York. Dan mengucapkan kata demi kata. Harvey York. Aku sudah memutuskan. Bahkan jika kamu menandatanganinya sekarang. Itu sudah terlalu lambat. Saya sangat marah sekarang. Dan konsekuensinya serius. Serius. Ayo. Katakan padaku. Seberapa serius itu? Apakah ini sangat serius? Harvey York tersenyum pada Obelix Wixe. Dan saat berikutnya, dia menamparnya dengan backhand. Tamparan. Suaranya renyah. Obelix Wixe terbang dalam sekejap dan langsung menghantam meja 8 dewa. Dalam sekejap, cangkir teh di atas meja 8 dewa jatuh ke tanah. Dan cangkirnya berantakan. Adegan ini penuh dengan rangsangan visual yang kuat. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa bukan Obelix Wixe, tetapi Harvey York yang membuat langkah pertama. Dan Harvey York benar-benar menamparkan Obelix Wixe untuk terbang. Obelix Wixe bukanlah pemuda seperti Hilario Campbell. Ini adalah persembahan yang sangat dihormati di Country Martial Alliance. Harvey York. Bagaimana dia bisa? Beraninya dia. Bab 6336. Adegan ini bisa dikatakan langsung membuat sebagian besar penonton terlihat lesu. Tidak bisa bereaksi satu persatu. Lagi pula, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York bisa begitu ganas. Bukan saja dia tidak menghormati Wixe, yang bisa disebut tetua dari 3 dinasti. Dan di depan begitu banyak orang, dia menamparnya. Ini sulit dipercaya. Apakah ini pemberontakan? Arthur Campbell adalah yang pertama bereaksi. Dan tanpa sadar dia berteriak. Harvey York, kamu berani. Beraninya kau memindahkan ibadah Wixe. Unggul. Semua orang datang bersama-sama. Bunuh orang ini yang tidak mengerti kehormatan. Dengan perintah Arthur Campbell, selusin master di belakangnya semua keluar dengan aura pembunuh. Retak. Harvey York bahkan tidak melihat orang-orang ini. Tetapi melangkah keluar dalam satu langkah. Dan papan-papan di tanah langsung meledak. Muki terbang secara horizontal. Dan selusin master yang bergegas keluar semua terkejut. Dan mereka semua berlutut di tanah sambil memegang laut dan tangki mereka dengan tak percaya. Ditinggalkan. Harvey York hanya mengambil satu langkah dan menghapusnya. Arthur Campbell tercengang. Harvey York begitu kejam. Apakah ini berarti bahwa siapapun yang menantangnya dan siapa yang baru saja dia hapus adalah kebenaran? Dia tidak berpura-pura. Tetapi dia benar-benar berani melakukannya. Ada hal lain yang membuat Arthur Campbell sangat terkejut. Meskipun kekuatan Harvey York yang ditampilkan saat ini hanyalah puncak gunung es. Tapi Arthur Campbell punya firasat bahwa dia tidak akan pernah bisa menghentikan Harvey York. Adapun Johanna Tal, yang akan membantu Harvey York untuk menghentikan Yili. Dia juga tercengang saat ini. Dia bisa mengatakan bahwa dia terpana oleh kekuatan Harvey York. Ayo, Old Wixe yang terhormat. Dia mengabaikan lebih dari selusin yang disebut master dengan enteng. Harvey York mengabaikan semua perubahan di venue saat ini. Tetapi berjalan ke Obelix Wixe, yang merosot di tanah, dan berjongkok.
Dengan ekspresi jijik, dia mengulurkan tangan dan menepuk wajah tua Obelix Wixe, dan berkata ringan, "Jika aku hanya membuatmu marah, aku ingin tahu apakah itu membuat orang tuamu gila sekarang. Saya merasa lebih baik bagi Anda untuk menelan napas Anda. Kalau tidak, akan ada masalah dengan kemarahan. Dan aku tidak bisa menyelamatkanmu." Kata-kata Harvey York acuh tak acuh. Tapi itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Kelinci kecil. Obelix Wixe sangat marah sehingga dia banyak bicara. "Beraninya kamu memukulku. Kamu pasti akan membayar harganya." Tamparan. Harvey York tidak berbicara omong kosong. Dan menamparkan forehandnya. Menyebabkan Obelix Wixe meluncur lagi. "Apa?" Obelix Wixe membanting kepalanya ke pilar di sebelahnya. Dan kepalanya berlumuran darah saat ini. "Bajingan. Bocah. Anak kura-kura. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku ingin membunuh seluruh keluargamu. Aku ingin menghancurkan 9 klanmu." Harvey York menghela napas dan melangkah maju lagi. Waktu telah berubah. Orang-orang yang begitu bodoh di masa lalu telah mati ratusan kali. Kamu harus berterima kasih pada Kingslaw. Kalau tidak, bagaimana kamu hidup sampai usia seperti itu? Saat Harvey York berbicara, dia menginjak wajah Obelix Wixe, dan juga menggunakan sol sepatunya untuk melindasnya beberapa kali. "Kau," muntah. Wajah Obelix Wixe sangat kesakitan. Seluruh orang pusing. Dan hatinya penuh kesedihan dan kemarahan. Selama bertahun-tahun, sebagai pemuja aliansi bela diri negara H, dia tinggi di atas, dipuji di mana-mana, dan selalu ditakut oleh orang lain. Kapan ini terjadi? Tuhan tak tertahankan. Bab 6337. Dia bangga bisa memanggil angin dan memanggil hujan di aliansi bela diri negara H. Obelix Wixe, yang membual bahwa dia memiliki beberapa mie tepis di bagian lain negara H, tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan menderita kerugian seperti itu. Yang paling penting adalah bahwa ini bukan hanya kerugian, tetapi juga kehilangan muka. Pada usia, ia mengaku sebagai pemuja, dan ia berkomunikasi dengan master dari tempat-tempat suci seni bela diri utama. Wajah saya bengkak. Bagaimana saya bisa dipusingkan di masa depan? Namun, meskipun hatinya penuh dengan keengganan dan kebencian, Obelix Wixe benar-benar tidak berani membandingkan secara membabi buta saat ini. Karena dia bisa melihatnya, orang lain mungkin memberinya wajah. Tetapi Harvey York, bajingan ini, tidak akan pernah memberikan wajahnya sendiri. Adalah hal yang baik untuk dapat menempatkan diri Anda pada posisi yang tepat. Melihat Obelix Wixe menelan suaranya, Harvey York menutupi wajahnya dengan untuk menyeka jarinya kapan saja. Di masa depan, ketika berbicara dan melakukan sesuatu, yang terbaik adalah mencari tahu terlebih dahulu apakah kamu memiliki kualifikasi. Saya tahu lagi. Anda mengandalkan yang lama dan menjual yang lama. Benar dan salah, maaf. Lain kali tidak akan sesederhana beberapa tamparan. Harvey York bertepuk tangan. Angin sepoi-sepoi dan tak berawan. Adapun posisi perwakilan dari Country H Martial Alliance, kalian semua ingin datang dan mengambilnya. Hanya memenuhi permintaanku. Ngomong-ngomong, kamu masih punya cara lain. Dan itu adalah menemukan seseorang untuk membunuhku. Tapi saya sarankan sebelum Anda melakukan ini, yang terbaik adalah menyiapkan peti mati dan ruang berkabung di rumah. Jangan bersiap tepat waktu dan lewatkan 7 yang pertama. Maka kamu akan menjadi hantu yang kesepian. Dan kamu tidak akan pernah bisa bereinkarnasi dalam hidupmu. Kata-kata Harvey York acuh tak acuh. Seperti senyuman tapi bukan senyuman. Tapi wajah Obelix Wixe membiru untuk beberapa saat. Pada saat ini, Obelix Wixe sangat marah. Dan dia ingin membunuh Harvey York berkali-kali di dalam hatinya. Sayangnya,
Kemarahan adalah kemarahan. Kejutan adalah kejutan. Dalam keadaan ini, dia pasti tidak akan berani menantang Harvey York. Jadi dia hanya bisa dengan paksa menekan emosinya dan menjaga dirinya tetap tenang. Harvey York, kamu terlalu lancang. Melihat bahwa Obelix Wixe ditekan oleh Harvey York, dan Harvey York masih berpura-pura, Arthur Campbell tidak bisa menahan diri lagi. Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan sedikit keterampilan? Saya katakan, waktu telah berubah. 2 tinju tidak bisa mengalahkan 4 tangan. Dan seorang pahlawan tidak tahan dengan kerumunan. Bahkan jika kamu adalah generasi God of War, aku tidak percaya kamu bisa menahan senjata panjang dan artileri. Saya katakan, cepat dan minta maaf kepada Obelix Wixe, dan kemudian mengundurkan diri sebagai perwakilan. Kalau tidak, kamu pasti akan menyesalinya. Sambil berbicara, Arthur Campbell langsung mengeluarkan senjata api yang dibuat khusus dari tangannya, dan menamparnya di atas meja dengan pop. Senjata api jenis ini merupakan produk ilmu genetika dari Amerika Serikat. Hal ini dirancang untuk mematahkan daging master seni bela diri. Hal ini sangat menakutkan. Arthur Campbell langsung mengeluarkan benda ini untuk menunjukkan nyala apinya yang mengerikan. Harvey York bahkan tidak memandangnya. Dia hanya berkata ringan, Obelix Wixe terlalu tua. Dan dia menyukai yang tua dan menjual yang lama. Demi kebajikan tradisional menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Saya menang, jangan bunuh dia. Tapi kamu, apakah kamu pikir aku berani membunuhmu secara langsung? Bajingan, kamu mengancamku. Arthur Campbell tampaknya telah menemukan alasan. Saat berikutnya, dia meraih senjata api khusus di atas meja dengan tangan kanannya, dan menarik pelatuknya langsung ke posisi Harvey York. Boom! Peluru temah yang cepat dan akurat meraung seketika dan jatuh ke posisi Harvey York. Bab 6338. Tamparan. Saat berikutnya, suara renyah keluar. Dia melihat Harvey York mengangkat tangan kanannya sesuka hati. Dan ketika jari telunjuk dan jari tengahnya dijepit, peluru temah yang dibuat khusus itu jatuh ke tangan Harvey York. Jika bukan karena asap putih yang keluar dari jari Harvey York saat ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan berpikir bahwa adegan ini palsu. Bagaimana ini mungkin? Arthur Campbell tampak membosankan. Dia tahu kekuatan senjata api khusus Amerika ini. Dikatakan bahwa dia pernah menembak dan membunuh God of War. Dan itu adalah salah satu kartu terkuat yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk bertarung melawan master seni bela diri Country H. Namun, pada saat ini, senjata api khusus ini sebenarnya diblokir oleh Harvey York dengan begitu mudah. Ini. Pada saat ini, Arthur Campbell ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Kembali kepada Anda. Harvey York tampak acuh tak acuh dan menjentikkan jarinya. Dengan engah, Arthur Campbell, yang dikenal sebagai salah satu dari 4 Raja Surgawi dari Aliansi Bela Diri Negara H, tidak bisa mengelak pada saat ini. Dia berteriak dan terbang dalam sekejap. Ketika dia mendarat, dia mengejang kesakitan dan memuntahkan darah. Peluru tembal khusus semacam ini sendiri tidak kuat. Tetapi keberadaannya adalah untuk menahan master seni bela diri. Jadi untuk master seni bela diri, itu adalah sejenis racun. Arthur Campbell, yang direkrut, juga ahli seni bela diri. Dan secara alami sangat menyakitkan saat ini. Johanna Tal dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dan kelopak mata mereka tidak bisa berhenti berdetak. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Arthur Campbell akan berakhir dalam situasi ini dengan senjata api khusus saat ini. Apakah yang disebut 4 Raja Surgawi terlalu lemah? Atau apakah perwakilan Harvey York terlalu kuat? Setelah berjuang beberapa saat, Arthur Campbell akhirnya pulih.
Dia mengertakkan gigi dan bersumpah. Harvey York, kamu pasti akan menyesal melakukan ini padaku. Pintu gosip kita tidak akan melepaskannya begitu saja. Aku memberitahumu. Kamu apa? Harvey York perlahan berjalan di depan Arthur Campbell dengan sedikit main-main di matanya. Aku akan mendengarkanmu jika kamu menggonggong sekali lagi. Bajingan. Harvey York Arthur Campbell memiliki postur tubuh yang keras dan tidak terancam. Tamparan. Harvey York langsung menendangnya ke tanah, menyebabkan Arthur Campbell terbang seperti anjing mati. Dan saat dia jatuh ke tanah, dia sangat malu. Orang-orang di sekitar tampak sangat marah. Harvey York terlalu melanggar hukum, tidak menghormati Obelix Wixe, dan bahkan mempermalukan Arthur Campbell. Harvey York, Arthur Campbell yang malu dan jelek sepertinya bangun. Apakah kamu benar-benar ingin bergosip denganku selamanya? Boom. Harvey York tidak berbicara omong kosong. Dia melangkah maju dengan tendangan lain. Kali ini, Arthur Campbell mematahkan beberapa gigi depannya, dan langsung jatuh ke tanah untuk memakan kotoran. Harvey York, kamu terlalu sombong. Arthur Campbell menutup mulutnya dengan darah. Biarkan saya memberitahu Anda. Gerbang gosip kami telah meluncurkan opini publik dan secara langsung menghapus posisi Anda sebagai perwakilan. Pada saat itu, kamu akan menjadi musuh publik dari aliansi bela diri negara kita. Pada saat itu, Anda tidak akan memiliki cara untuk pergi ke surga dan tidak ada cara untuk pergi ke bumi. Musuh publik dari aliansi bela diri negara H. Konsensus umum adalah untuk memberhentikan. Harvey York mencibir, melangkah maju dan menyipitkan mata ke arah Arthur Campbell, dan mengulurkan tangan kanannya untuk menepuk wajahnya. Aliansi bela diri negara H harus setuju dengan semua tempat suci seni bela diri. Jika Anda tidak mengatakannya, apakah menurut Anda desa Tianmen akan setuju? Juga, jika kamu Sekte 8 Trigram benar-benar memiliki kemampuan ini, apakah kamu masih membutuhkan pertemuan hari ini? Apakah aku sudah lama menguap? Kamu punya ambisi. Aku mengerti. Kamu pintu gosip tidak kompeten. Aku juga mengerti. Tapi baik. Bisakah kamu tidak begitu naif? Hanya 3 kucing dan 2 anjing di pintu gosip Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir, bagaimana Anda bisa mendapatkan saya? Bab 6339. Mendengar kata-kata Harvey York, kelopak mata Arthur Campbell melompat. Dia awalnya percaya pada fondasi Sekte 8 Trigram. Tetapi melihat sikap Harvey York dan sikap orang lain yang menonton pertunjukan saat ini, dia tiba-tiba memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya. Kali ini, Arthur Campbell dan Sekte 8 Trigram di belakangnya tidak akan digunakan sebagai senjata, kan? Ini bukan senjata untuk menekan Harvey York, tapi senjata untuk menguji Harvey York. Fakta membuktikan bahwa kali ini, mereka tidak hanya kehilangan pintu gosip, tetapi juga kalah total. Di masa depan, di dalam aliansi bela diri negara H, saya khawatir tidak akan ada hak untuk berbicara di masa lalu. Memikirkan hal ini, kesejukan mengalir langsung dari telapak kaki Arthur Campbell ke Sky. Setelah memikirkan hal ini dengan jelas, Arthur Campbell tidak lagi sombong. Harvey York tersenyum ringan. Sepertinya kamu sudah mengetahuinya. Dan kamu bisa dianggap sebagai anak yang bisa diajar. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Berlutut dan minta maaf padaku. Lalu kembali ke pintu gosipmu. Kau, mendengar kata-kata Harvey York, Arthur Campbell hampir menjadi gila. Tetapi menghadapi mata dingin Harvey York, dia harus menelan amarahnya. Tentu saja. Kamu tidak perlu meminta maaf. Aku tidak akan memaksanya. Harvey York tersenyum. Wajahnya acuh tak acuh. Mata Arthur Campbell terus berkedut.
Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu untuk kelahirannya yang mulia. Pengalaman kehidupan masa lalunya memberitahunya bahwa sungai dan danau bukanlah pertempuran dan pembunuhan, tetapi manusia. Tapi pemandangan saat ini membuatnya jelas bahwa jika dia tidak memiliki kemampuan untuk bertarung dan membunuh, itu tidak akan ada artinya tidak peduli seberapa kuat dunia ini. Belum lagi dia sekarang terluka oleh senjata api khusus Amerika Serikat. Bahkan jika tidak, dia masih mengklaim bahwa dia jelas bukan lawan Harvey York. Entah itu teguran, atau pahlawan yang tidak menderita kerugian langsung. Sepertinya tidak ada perbedaan saat ini. Memikirkan hal ini, Arthur Campbell menarik napas dalam-dalam, memandang Harvey York dan berkata dengan susah payah, "Maaf." Harvey York berkata ringan, "Berlututlah. Kau." Arthur Campbell menggertakkan giginya. Dan akhirnya berlutut dengan suara led. "Perwakilan York. Saya minta maaf." "Bagus." Harvey York mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Arthur Campbell. "Aku tahu kamu tidak mau. Aku tahu kamu tidak bahagia. Tapi itu tidak berguna. Kamu bukan lawanku. Tidak peduli seberapa tidak relanya kamu. Kamu harus berlutut. Dan kamu harus menahan diri. Dan, mulai sekarang, sebaiknya kamu tidak muncul di depanku. Begitu kamu muncul, aku akan membuatmu berlutut sekali. Tentu saja. Jika kamu yakin bahwa kamu adalah lawanku, kamu bisa menantangku. Namun, ketika saatnya tiba, aku akan membiarkanmu berlutut dan bersujud beberapa kali." Di hadapan kata-kata acuh tak acuh Harvey York, Arthur Campbell tidak berani berbicara. Dia tahu bahwa jika dia terus berbicara omong kosong, Harvey York mungkin akan membuat dirinya bersujud. Dia menutupi wajahnya, lalu berbalik untuk pergi dengan tatapan jahat di matanya. "Tunggu sebentar." Harvey York tiba-tiba berbicara. "Perwakilan York, apa lagi yang kamu inginkan? Mari kita bicarakan bersama." Pembunuhan hanyalah anggukan. Arthur Campbell tidak berani marah. Dia menahan amarahnya dan berbicara. "Kamu mengatakannya seolah-olah aku adalah orang yang tidak masuk akal." Harvey York menghela napas. "Aku menghenkanmu. Bukan untuk melakukan apapun padamu. Ini untuk mengingatkan Old Wixe yang ada di sampingmu. Kerusakan properti publik harus dikompensasi. Jika 100 juta ada, dia bisa keluar dari sini. Jika Anda tidak bisa mendapatkan uang, maka saya minta maaf. Dia tidak harus keluar." Mendengar ini, Arthur Campbell dan Obelix Wixe hampir melompat dan mengusap leher mereka. Membunuh dan membunuh. Terlalu banyak menipu. Bab 6340. 10 menit kemudian, seluruh aula gedung opera kosong. Sekelompok orang yang baru saja duduk dengan arogan menyapa Harvey York dengan sopan dan pergi. Harvey York juga tidak peduli dengan orang-orang ini, tetapi melambaikan tangan sambil tersenyum, dan menyerahkan kartu nama yang halus. Setelah orang-orang ini pergi, Johanna Tal, yang berdiri di samping Harvey York, tampak aneh dan ragu-ragu. "Apakah kamu pikir aku sedikit terlalu ceroboh dalam tindakanku?" Wajah Arthur Campbell dan yang lainnya baru saja bengkak di sisi ini. Dan sisi lain sudah mulai membagikan kartu nama. "Belum terbiasa." Harvey York melirik Johanna Tal dan berbicara dengan ringan. "Aku benar-benar tidak terbiasa. Secara logika, orang-orang ini berdiri di sisi Arthur Campbell." Johanna Tal berbicara dengan lembut. "Kamu salah. Orang-orang ini, di belakang mereka adalah keluarga tempat suci seni bela diri. Mereka tidak pernah berdiri di sisi Arthur Campbell, tetapi di sisi kepentingan." Harvey York berbicara dengan ringan. "Jika Arthur Campbell menginjak kakiku hari ini, tentu saja orang-orang ini akan jatuh ke dalam masalah. Mereka tidak akan pernah memberiku kesempatan. Dan mereka tidak akan pernah menyerah jika mereka tidak menginjak-injakku sampai mati."
Sayang sekali saya memenangkan kemenangan besar hari ini. Jadi jika saya tidak mendapatkan saran dari Tanah Suci Seni Bela Diri di belakang saya, bajingan ini tidak akan pernah mencoba mempermalukan saya. Adapun mengeluarkan kartu nama, itu hanya niat baik dasar saya. Segera setelah saya mengirimkan kartu nama ini, saya memberi tahu orang-orang itu dan Tanah Suci Seni Bela Diri di belakang mereka. Sungai dan danau bukanlah pertempuran dan pembunuhan, tetapi kebenaran dunia. Aku juga mengerti. Mereka dapat memilih untuk menjadi musuhku, atau mereka dapat memilih untuk menjadi temanku. Saya memberi mereka kesempatan, menghargai atau tidak, pegang atau tidak, terserah mereka. Mendengar penjelasan Harvey York, ekspresi Johanna Tal berubah linglung. Ketika saya melihat kekuatan Harvey York barusan, saya pikir dia tercengang. Tetapi sekarang Johanna Tal tahu bahwa dialah yang benar-benar cantik. Tapi, jika itu masalahnya, mengapa kamu dan Wixe memuja mereka sampai akhir? Harvey York berkata dengan enteng. Karena, hanya dengan cara ini saya dapat membuktikan kekuatan saya. Antara negara lemah tidak memiliki diplomasi. Itu sama di antara orang-orang. Aku tidak menunjukkan kekuatanku. Aku tidak menunjukkan taringku. Akankah orang-orang tua di Tanah Suci Seni Bela Diri itu menganggapku serius? Adapun Sekte 8 Trigram. Karena kamu bersedia untuk keluar dan menjadi menonjol, kamu harus siap untuk ditampar di tanah. Adapun Obelix Wixe, lelaki tua itu pasti telah banyak tersinggung selama bertahun-tahun. Seseorang meminjam tanganku, membersihkannya, membuat orang tua ini dipermalukan, dan kemudian mungkin dia akan mengundurkan diri. Terus terang, ini masih merupakan bantuan besar. Singkatnya, semua ini hari ini adalah keuntungan tetap. Mendengar penjelasan Harvey York yang bersahaja, Johanna Tal menatap Harvey York dengan mata cerah. Dia pernah merasa bahwa Harvey York terlalu impulsif dan merasa benar sendiri. Tetapi sekarang saya merasa bahwa Harvey York mengambil setiap langkah, menyusun strategi, dan memenangkan ribuan mil jauhnya. Orang seperti itu adalah sosok heroik mutlak. Tapi aku tidak mengerti. Johanna Tal memikirkan hal lain saat ini. Perwakilan York, mengapa Anda memasukkan hal-hal ini ke dalam hati saya? Jika aku ingat dengan benar, hari ini adalah pertemuan kedua kita, kan? Harvey York tersenyum ringan dan berkata, ini sangat sederhana. Karena aku ingin kamu menjadi orangku. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.